Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada sore hari ini. Ini waktu dimana kita berhenti sejenak, kita akan menyembah Tuhan dan juga akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya harapkan bisa memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau di tahta-Mu. Tuhan, tahta kasih karunia di mana Engkau memberikan jauh lebih daripada apa yang kami sanggup untuk pikirkan bahkan doakan. Kami percaya sore hari ini menjadi sore yang spesial di mana Engkau bicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child
Saudara, kalau saya memberitahu kepada saudara seorang yang sangat terkenal, yang saudara kenal lewat sosial media, lewat pemberitaan dari berita-berita yang saudara baca, maka saudara punya pengenalan akan apa yang saudara dapatkan dari sumber-sumber tertentu. Mungkin akan sangat berbeda pada waktu saudara bertemu langsung dengan pribadi tersebut dan kemudian spend waktu di mana saudara bersama-sama dengan dia dalam waktu-waktu yang cukup panjang. Maka saudara akan mengenal sisi-sisi yang tidak terungkap lewat sosial media. Karena sosial media bicara tentang pengenalan saudara tentang pribadi seseorang dari kacamata orang lain yang belum tentu juga mengenal pribadi tersebut. Nah, demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara satu renungan yang saya berikan judul, apa yang kau tahu tentang Tuhanmu. Saudara, dan bagaimana saudara mengetahui tentang Tuhan yang seharusnya begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau saya berbicara kepada orang Kristen, apakah Tuhan penting dalam hidup mereka? Jawabannya pasti sama, saudara. Tuhan penting. Pertanyaan yang kedua, seberapa engkau mengenal Tuhan yang engkau anggap begitu penting? Maka jawabannya bisa sangat bervariasi. Ada yang mengatakan saya sangat mengenal, ada yang mengatakan saya mungkin kurang mengenal, saya hanya mengenal dari cerita orang, atau saya mengenal lewat sekedar membaca dari apa yang selama ini orang katakan tentang dia. Hari ini kita akan melihat di kitab Yesaya pasal 40 dari ayat yang ke-27 bagaimana Tuhan berbicara kepada orang Israel melalui Nabi Yesaya. Dikatakan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, Tuhan menegur bangsa Israel dengan mengatakan, kamu ini dengar dari mana? Kamu ini tahu dari mana bahwa hidupmu itu tersembunyi dari Tuhan? Dengan kata lain, Tuhan itu nggak lihat aku, nggak peduli sama aku, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Dari mana engkau tahu itu? Di ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yesaya kemudian mengatakan tentang karakter Tuhan. Yang pertama, Allah itu kekal, bicara tentang waktu. Artinya Allah sudah ada sebelum setiap masalah saudara hadapi dan tetap akan ada sampai permasalahan saudara selesai. Dikatakan Allah itu kekal. Allah itu menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ini berbicara tentang bagaimana Allah yang menjadikan segala perkara dari tidak ada menjadi ada. Jadi dia adalah Allah yang ada sebelum saudara ada, dan dia tetap akan ada setelah kita tidak ada di muka bumi ini. Dan dia begitu berkuasa, dia adalah pencipta, dia yang menciptakan bumi, dia menciptakan bahkan detail setiap perkara yang ada. Dan kemudian Yesaya mengatakan ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara, penting untuk mengetahui bahwa Tuhan bukan kita. Dan seringkali kita mengatakan dalam hubungan kita dengan orang lain, kita bilang begini, aduh saya capek deh dengan dia. Capek saya karena orang itu tidak bisa diberitahu. Orang itu keras kepala, saya capek. Mulai hari ini saya nggak lagi mau peduli dengan orang itu. Dan kadang karena kita punya persepsi seperti itu, atau kita melakukan hal tertentu kepada orang lain, kita berpikir Tuhan itu seperti kita, saudara. Ya, ayat ini mengatakan dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu,
saya ingin menambahkan dia tidak give up dengan saudara. Dia tidak capek melihat saudara yang kadang melakukan apa di luar daripada apa yang dia inginkan. Dan kemudian Yesaya mengatakan tidak terduga pengertiannya. Saudara, kata tidak terduga ini artinya cara Tuhan berurusan dengan kita itu bukan dengan cara manusia. Banyak surprise, itu namanya tidak terduga, saudara. Surprise. Tahukah saudara, kalau saudara hidup pada masa-masa seperti ini, banyak surprise. Banyak hal yang saudara tidak pernah pikir akan terjadi. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Karena tidak terduga pengertiannya. Ya, tetapi kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu yang memegang kendali. Dia pencipta, saudara. Dia pegang kendali. Dan dia timeless. Dia ada sebelum segala sesuatu dan dia tetap akan ada. Dan dia tidak pernah capek-capek untuk mengurusin kita. Dengan perspektif seperti itu yang membuat Yesaya bisa mengatakan begini. Di ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini kita mungkin merasa capek, saudara. Kita merasa kenapa masa-masa sulit ini gak kunjung selesai. Tuhan tahu. Itu sebabnya ayat ini mengatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Kadang kehidupan kita mengalami masa-masa seperti itu. Kita jadi capek dan kita kehilangan semangat. Dan kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah saudara, orang muda adalah gambaran orang yang begitu punya stamina. Jarang capek. Saudara mungkin melihat orang-orang tertentu yang masih muda, saudara katakan kok udah capek-capek ya. Dan Tuhan ingin membandingkan bagaimana Tuhan dibandingkan dengan orang muda. Tuhan ingin katakan begini, orang yang secara alami itu kuat dan tidak mengenal lelah, toh satu kali mereka jadi lesu, toh jadi lelah, teruna-teruna jatuh tersandung, toh yang punya kemampuan untuk awas bisa jatuh. Tetapi, kata tetapi ini menunjukkan bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, Yesaya yang di Fatsal yang ke-31 ini menjadi ayat yang penting. Kita sering kali mendengarkan Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada yang menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menantikan Tuhan? Pada waktu kita capek, jangan kita memungkiri, jangan kita beralasan. Akui di hadapan Tuhan, karena justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku capek. Tuhan aku perlu kekuatan yang baru. Karena Tuhan mengatakan pada waktu kita datang dengan sikap seperti itu, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Dan kita digambarkan seperti Raja Wali. Saudara, Raja Wali adalah burung yang tetap terbang dan tidak bersembunyi pada waktu badai. Banyak burung yang lain tidak terbang, tapi burung Raja Wali terbang, saudara. Mengapa burung Raja Wali terbang? Karena setup dari burung Raja Wali ini adalah dia bisa terbang di atas badai. Saudara dan saya tetap bisa terbang sekalipun ada masalah. Kita bisa tetap jadi berkat sekalipun masalah belum selesai, sekalipun badai masih ada. Bahkan badai sedang berkecamuk. Tahukah saudara? Justru burung Raja Wali itu terbang dan menggunakan badai, menggunakan keadaan yang tidak menentu itu
untuk membuat dia tidak perlu mengepakkan sayapnya, tetapi menggunakan apa yang sedang terjadi untuk membuat dia terbang effortless. Dan rupanya saudara, panggilan kita adalah panggilan burung Raja Wali. Jadi kalau saat ini sedang terjadi berkecamuk badai di mana-mana, orang mulai kehilangan pengharapan. Gereja Tuhan, setup kita adalah burung Raja Wali. Burung Raja Wali dilatih untuk terbang di atas badai. Dan digambarkan, dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah artinya dalam kehidupan kita tidak lagi mengalami kelelahan dan kelesuan? Tidak saudara, kuncinya kembali. Dikatakan orang yang menantikan Tuhan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Tahukah saudara bahwa HP saudara setiap malam harus di-charge. Kalau kita charge, maka besok pagi saudara lihat HP saudara fully charge. Saudara bisa menggunakan HP saudara untuk melakukan banyak hal. Tetapi saudara tidak pernah mengizinkan bahwa sepanjang malam HP itu tidak di-charge. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, di dalam kelemahan kita dapatkan kekuatan yang baru. Orang Kristen, orang percaya bukan tidak pernah lemah, tetapi orang percaya tidak pernah menyerah. Sewaktu dia lemah, dia tahu dia perlu charge. Ya, kalau di HP saudara ada indikator yang menunjukkan level HP yang level battery yang sudah low. Sebagai orang percaya kita perlu punya kepekaan pada waktu level kerohanian kita low. Kita perlu untuk dekat sama Tuhan. Kita perlu di-charge kembali. Saudara, penting untuk mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia peduli, Dia tidak bersembunyi dari saudara, dan Dia sedang mempersiapkan saudara untuk menjadi Raja Wali yang terbang di atas badai kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami belajar bahwa Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang dikatakan orang di sosial media, bukan Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang yang lain, tetapi Tuhan yang kami kenal melalui firman-Mu, melalui pengalaman rohani kami bahwa Engkau peduli. Dan Engkau sudah membuktikan kepada kami berulang dan ulang bahwa Engkau setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya satukan hati dan katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.